Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita pada kesempatan hari ini. Dan apa kabarnya hari ini semuanya? Semuanya sehat ya? Saya doakan semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Pada pagi hari ini kita akan belajar untuk kegiatan pembelajaran pertama mengenai pelajaran tauhid ya kepada anak-anak sekalian. Sebelumnya Ustaz ingin kalian mempersiapkan dulu mungkin apa yang mau ditulis atau mau diberi catatan penting untuk penjelasan dari Ustaz yang akan Ustaz sampaikan. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah hadis Rasulullah SAW dari peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Ya, mungkin kita kenal dengan hadis Jibril. Ya, hadis Jibril ini ya kandungannya itu memuat tentang definisi ya tentang pengertian dari Islam, iman, ihsan ya. Dan termasuk di dalamnya juga terdapat ada sebuah tanda-tanda hari kiamat sesuai dengan akidah umat Islam, ajaran umat Islam. Anak-anak sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan Abu Hurairah, dan bisa anak-anak sekalian atau bapak dan ibu sekalian menemukan kedua hadis tersebut di kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, atau ada sebuah buku yang ditulis juga terdapat di dalamnya memuat hadis ini, yaitu tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, karangannya Imam An-Nawawi rahimahullah, di poin hadis yang kedua tentang hadis Jibril. Nah, ini adalah salah satu matan dari hadis Jibril ya. Ustaz akan menceritakan tentang peristiwanya. Yang pertama dari Umar ibn Khattab ya, Ustaz ambil dari jalurnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, suatu hari kami para sahabat ya, duduk di dekat Rasulullah SAW. Sudah terbiasa ya para sahabat itu senantiasa mendekat kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran Islam. Ya. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya berwarna amat hitam, berhitam pekat. Ya. Dari peristiwa ini, sahabat Umar bin Khattab itu melihat ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Ya. Dia itu tidak ada bekas tanda-tanda perjalanan jauh, ya, seperti yang kita kenal, yang kita ketahui kalau kita dalam keadaan perjalanan jauh, ya, itu pasti kelihatan kucel, ya, kumal, bahkan sampai kelihatan di raut mukanya. Tapi orang ini tidak terlihat ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Dan akan tetapi ya, tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal dari orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Namanya siapa, dari mana, dari bani apa, ya, dari suku mana, itu tidak dikenal oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berkumpul pada saat itu. Ya. Kemudian orang ini langsung ya datang kepada Rasulullah SAW, duduk di depan ya di hadapan Rasulullah SAW, lututnya itu disandarkan kepada Rasulullah SAW ya, lututnya Nabi. Kemudian kedua tangannya itu memegang kedua paha Rasulullah SAW. Nah, itu adalah kisahnya. Terus apa yang terjadi? Kemudian? Ya, ini adalah
pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari seseorang ini yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Ada 4 pertanyaan, ya, 4 pertanyaan. Akan tetapi Ustadz akan sampaikan 3 pertanyaan saja. Yang pertama, ya, orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, beritahukan kepada aku tentang Islam." Beritahukan kepada aku tentang Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua, beritahukan kepadaku tentang iman. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Jadi ini adalah 3 pertanyaan yang akan kita bahas. Ya. Sebenarnya ada 4 kalau disesuai dengan hadis dari hadis Jibril ini, ada 4. Yang satunya tentang hari kiamat. Ya. Tetapi 3 hal ini yang akan kita sampaikan sesuai dengan kompetensi dasar yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat hari ini. Kemudian anak-anak sekalian, kandungan dari hadis Jibril alaihissalam, ya, hadis ini, ya, 3 pertanyaan yang diajukan oleh siapa? Oleh seseorang ini, ya, yang sebenarnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Itu adalah yang pertama, Islam, iman, dan ihsan. Tadi pertanyaan kan ada 3 ya. Islam, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ya. Ketiga pertanyaan ini adalah merupakan tingkatan-tingkatan penting dalam ajaran Islam, dalam agama Islam. Yang paling bawah itu adalah Islam, kemudian diikuti yang paling tinggi adalah iman, kemudian tingkatan yang tertinggi itu adalah ihsan. Ya, bisa dipahami ya. Tingkatan yang paling rendah itu adalah Islam, tingkatan yang kedua yang tinggi adalah iman, dan yang tertinggi adalah ihsan. Nah, maka orang yang ihsan, orang yang berihsan atau disebut dengan muhsin, itu sudah pasti dia adalah orang yang beriman dan dia yang adalah orang yang berislam atau muslim. Ya. Sedangkan orang mukmin itu belum tentu muhsin, belum tentu berihsan, tapi dia tetap muslim. Ya. Dan orang yang muslim itu belum tentu, ya, belum dianggap sebagai seorang mukmin dan muhsin sampai pada dia memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya. Syarat-syarat tertentu. Ya, seorang muslim dianggap sebagai muhsin dan mukmin, ya, maka dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini adalah ada sebuah kisah dari Arab Badui, ya, yang ditulis dalam Al-Qur'an, ya. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Ketika itu ada orang-orang Badui itu mengatakan, ya, berikrar, ya, istilahnya menyatakan diri itu bahwa mereka telah beriman. Kami telah beriman, kami sudah beriman. Nah, maka dikatakan kepada mereka oleh Rasulullah SAW bahwa kalian itu belum beriman, ya, kalian itu hanya tunduk, ya, hanya berislam, kalian hanya masuk Islam saja, hanya seorang muslim, ya, tetapi kalian belum beriman. Karena apa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, ini adalah tingkatan, salah satu bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang tingkatan-tingkatan dalam agama Islam. Nah, ini adalah matannya. Apa yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya, tentang 3 pertanyaan itu, Islam, iman, dan ihsan. Pada bagian yang pertama ini ditanyakan oleh malaikat Jibril, ya, alaihissalam kepada beliau Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam?" Nah, maka dijawab Rasulullah SAW,
Maka beliau menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu untuk melaksanakannya. Ini adalah jawaban dari Rasulullah SAW tentang makna iman, makna dari Islam, atau yang kita kenal dengan namanya arkanul Islam, rukun Islam. Ya. Anak-anak sekalian, ya, pada kesempatan hari ini kita akan mengetahui bagaimana makna Islam itu, makna Islam yang sebenarnya. Kalau yang tadi itu yang disebutkan Rasulullah SAW adalah rukunnya, maka makna yang terbaik ya tentang Islam itu adalah yang pertama, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Nah, ini ada caranya. Cara untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan makna Islam ya sebenarnya adalah itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara-caranya bagaimana? Yang pertama ada berapa? Dihitung ya. Yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mentauhidkan Allah itu apa? Ya. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, ya. Beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin anak-anak pernah membaca bagian dari iftitah ya, atau dalam Al-Qur'an disebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku ya, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan satu-satunya zat yang diibadahi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh apa ini ya? Tidak boleh pertama menduakan Allah dengan zat selainnya. Ya, menduakan itu meyakini ada Allah dan juga meyakini ada selain Allah. Baik itu kita berdoa, baik itu kita meyakini akan kebesaran Allah, baik itu kita mengetahui sifat-sifat Allah, tetapi kita meyakini ada zat yang lain yang sama persis dengan Allah. Nah, ini adalah larangan ya, larangan kita dalam mentauhidkan Allah. Kita tidak boleh mendoakan Allah bersama zat selainnya. Ya, karena mentauhidkan Allah ini adalah menjadikan satu-satunya, Ya. Apalagi selain mendoakan Allah, yang kedua adalah berpaling. Ya, ini lebih parah lagi ini. Tadi hanya mendoakan, yang sekarang berpaling, tidak meyakini adanya Allah ya. Bahkan meyakini ada zat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah ya. Kekufuran yang paling berat. Nah, yang ketiga adalah membuat perantara dalam beribadah secara langsung. Contohnya ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Ya. Berwasilah ya, perantara misalkan kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal. Nah, Ustaz, yang hidup, kalau yang hidup boleh, sebagaimana dulu kisahnya ya Umar ibn Khattab ketika
berwasilah, ya, berdoa, ya, karena di sana ada salah satu pamannya Rasulullah SAW, ya, kalau tidak salah, ya. Nah, beliau berwasilah kepada kepada pamannya Rasulullah SAW. Nah, tapi ini boleh karena ini dalam keadaan hidup, ya, tapi kalau dalam keadaan sudah meninggal, ya itu tidak boleh. Terus perantara yang lainnya apa? Perantara kepada patung, ya, kepada benda-benda. Ya. Ini juga tidak boleh, ya, perantara beribadah secara langsung meminta doa tetapi melewat patung, nggak boleh. Meminta pertolongan lewat patung, nah, itu nggak boleh. Melewat benda-benda, ini juga boleh, ya. Nah, kemudian ini adalah makna yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makna Islam yang kedua apa? Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini bahwa tidak ada zat yang lebih besar, yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini adalah poin penting bagaimana kita berusaha untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam yang kedua. Tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna Islam yang kedua, ya, itu adalah dengan cara tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian? Yang ketiga, ya. Makna Islam yang ketiga yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan cara berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tadi yang pertama itu mentauhidkan Allah, ya, menjadikan satu-satunya zat yang wajib diibadahi, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga inilah bagian dari hal yang terpenting dari tauhid, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Apa maknanya? Nah, maknanya meyakini batilnya kesyirikan, membenci kesyirikan, serta tidak bergaul dengan orang-orang musyrik. Ya, pelakunya ini disebut dengan musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini tidak boleh kita bergaul dengan mereka. Nah, ini adalah 3 cara kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, tunduk kepada Allah. Yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik.